Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju wilayah terdampak bencana banjir di Pulau Sumatera, yakni Tapanuli Utara, Sumatera Utara, pada Senin, tanggal 1 Desember tahun 2025, sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Presiden lepas landas menuju Bandara Raja Sisingamangaraja ke-12, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Peninjauan ini merupakan bentuk respons cepat pemerintah dalam memastikan semua upaya penanganan bencana berjalan dengan optimal. Dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, Prabowo akan meninjau langsung kondisi lapangan, termasuk situasi di titik-titik yang mengalami kerusakan serta gangguan layanan dasar. Prabowo juga akan memastikan bahwa langkah-langkah darurat telah dilaksanakan sesuai standar penanganan bencana yang cepat, tepat, dan terkoordinasi. Sejauh ini, pemerintah tengah menyiapkan langkah pemulihan infrastruktur dasar, termasuk akses jalan, jembatan, energi, telekomunikasi, serta layanan kesehatan. Adapun sebelumnya, Presiden Prabowo telah meminta seluruh jajaran untuk bekerja cepat dalam penanganan agar dampak bencana dapat diminimalkan. Seluruh penanganan darurat diharapkan makin terkoordinasi dan memberikan kepastian bagi masyarakat bahwa negara hadir dalam penanganan bencana. Pemerintah pun mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan mengikuti arahan aparat di lapangan seiring potensi cuaca ekstrim yang masih mungkin terjadi. Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan wilayah bencana adalah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Ya, kita lihat memang, tapi saya terima kasih semua pihak, terutama semua instansi yang reaksi yang sangat cepat untuk memberi bantuan. Memang kondisi alam memang sangat menantang, ya, sangat menimbulkan kesulitan. Banyak jalur masih terputus, tapi kita segera melakukan segala upaya untuk mengatasi kesulitan yang dialami. Ya. Sekarang masalah BBM, tapi kita kapal besar sudah bisa merapat ya di Sibolga, kemudian Hercules terus kita kerahkan. Mungkin tiap hari berapa titik yang bisa didaratkan ya. Jadi sebuah udara maupun ya. Jadi sekarang ini saya kira saya terima kasih sama semua instansi, TNI, Polri, PU, ya, Badan BNPB ya, bencana alam, terima kasih semuanya reaksi. Pemda juga bekerja dengan baik. Kita hadapi musibah dengan tabah dan dengan solidaritas, semuanya kompak kita atasi. Ya. Negara kita kuat sekarang, mampu untuk mengatasi. Ya, terima kasih. Terima kasih. geser, Pak. Kamu yang panggil aku ya? Iya, Pak. Pak. Pak, selalu, Pak. Basarnas sudah berapa hari di sini? Siap. Dari 7 hari. 7 hari? Siap, Pak. Oh. Pak, dari mana kalian? Dari Basarnas Pusat. Pusat? Siap ya, di Pak. Mereka masih syok. Presiden Prabowo Subianto sempat menemui warga terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Sumut, Senin, tanggal 1 Desember tahun 2025. Kepala negara menyebut, korban masih dalam kondisi terguncang atas bencana yang terjadi. Tentunya mereka masih dalam kondisi syok. Saya kira pemerintah sudah berbuat yang terbaik, kata Prabowo dalam pernyataannya usai meninjau Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, di Bandara Sisingamangaraja 12, Tapanuli Utara, Sumut, dikutip dari tayangan Kompas TV, Senin. Prabowo memastikan akan mengirimkan bahan bakar minyak, BBM, ke lokasi bencana banjir bandang dan tanah longsor di Pulau Sumatera. Kepala negara juga menyatakan sejumlah layanan akan dipulihkan perlahan-lahan.
Listrik, kata dia, akan menyala sebentar lagi. Begitupun desa-desa yang sebelumnya terisolasi, akan berupaya dijangkau agar bantuan dapat masuk. Kita sekarang prioritas bagaimana bisa segera kirim bantuan-bantuan yang diperlukan, terutama BBM yang sangat penting. Listrik sebentar lagi saya kira bisa dibuka semuanya. Ada berapa desa yang terisolasi, insya Allah bisa kita tembus, ucap dia. Lebih lanjut, ia menyatakan tidak ada instruksi khusus yang diberikannya kepada BNPB hingga Basarnas. Sebab, menurutnya, kedua institusi itu sudah bekerja baik dan memiliki standar operasional prosedur yang tetap. Ia pun menyatakan kondisi sudah membaik saat ditanya mengenai kemungkinan penetapan status bencana darurat provinsi. Ya, kita monitor terus, saya kira situasi membaik, ya. Saya kira kondisi yang sekarang ini sudah cukup, ya, jelasnya. Kondisi Tapanuli Tengah. Sebagai informasi, Tapanuli Tengah merupakan wilayah terdampak banjir dan longsor yang cukup parah. Data yang dihimpun oleh BNPB per minggu, tanggal 30 November tahun 2025, pukul 17 waktu Indonesia Barat mencatat jumlah korban jiwa akibat banjir dan longsor di sini mencapai 73 orang meninggal dunia, 104 orang dalam pencarian, dan 508 orang mengalami luka-luka. Saat ini, Tapanuli Tengah telah dapat dijangkau melalui akses udara dari Tapanuli Utara. Jalur darat menuju Tapanuli Tengah melalui Terutung Sibolga belum dapat diakses karena di beberapa titik, material longsor masih menutupi badan jalan. Sementara itu, pemutakhiran data korban pada wilayah terdampak banjir dari Tapanuli Selatan menunjukkan 52 jiwa meninggal dunia, 48 orang dilaporkan hilang, dan 58 orang butuh perawatan. Kepala BNPB Suharyanto menjelaskan, meskipun dampak bencana di Tapanuli Selatan cukup besar, situasi telah kondusif. Akses jalan darat dapat dilewati, jaringan listrik, internet, dan air masih berjalan. Kita sekarang prioritas bagaimana bisa segera kirim bantuan-bantuan yang diperlukan, terutama BBM yang sangat penting. Listrik sebentar lagi saya kira bisa dibuka semuanya. BBM tadi yang dilaporkan ke saya yang sangat penting. Ada beberapa desa yang terisolasi, insya Allah kita bisa tembus. Saya tadi sampaikan penghargaan, terima kasih kepada semua instansi yang bekerja keras, BNPB, ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, reaksinya cukup cepat, TNI sangat cepat, Polri juga cepat. Kita kerahkan juga sudah cukup banyak helikopter, Hercules, pesawat-pesawat kita kerahkan semua. Insya Allah kita dengan kerjasama erat, teamwork yang baik, kita bisa segera menghadapi musibah ini, segera memberi solusi-solusi kepada kesulitan rakyat sekarang ini. Ya, saya kira itu saja dari saya. Kita hadapi, ya kita bersyukur cuaca membaik, ya. Ramalannya juga yang terburuk sudah lewat. Mudah-mudahan. Ya, ini kondisi sekarang perubahan iklim kita harus hadapi dengan baik. Pemerintahan harus benar-benar berfungsi menjaga lingkungan, mengantisipasi kondisi di masa depan mungkin yang di daerah-daerah juga semuanya harus siap menghadapi kondisi yang perubahan iklim yang berpengaruh. Baik, terima kasih. Bapak tadi ada minta bantuan dari lokasi, Pak. Masyarakat ngobrolnya seperti apa? Mungkin minta bantuan tadi. Pak ngobrol dengan korban bantuan prioritas. Ya, tentunya mereka masih dalam kondisi shock. Ya, saya kira pemerintah sudah berbuat ya yang terbaik. Ya. Kalau dari hasil monitor, statusnya seperti apa, Pak? Pada BNPB, Basarnas, dan lain-lain, Pak, di lapangan ada institusi mungkin, Pak, yang perlu
Ya, enggak, mereka sudah punya SOP, punya protap. Ya kita sekarang apa yang dibutuhkan kita kerahkan. Ya. Pak, kalau dari hasil monitor, apakah statusnya cukup bencana darurat provinsi atau bisa dinaikkan? Iya, kita monitor terus. Saya kira situasi membaik ya. Jadi saya kira kondisi yang sekarang ini sudah cukup. Ya. Selainnya kan kemana Pak meninjau apa? Saya ke Aceh, ke Medan dan ke Aceh. Ya. Baik, oke. Teman-teman ya, Sufi ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.